Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Pertama-tama mungkin kita harus mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar. Yeay! Kita berikan applause, kita berikan tepuk tangan untuk para pemain timnas Indonesia yang akhirnya untuk pertama kalinya di dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala Asia, Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Indonesia sekarang menjadi satu dari 16 tim terbaik di sepak bola di Asia setelah berhasil lolos ke babak 16 besar. Tentunya hasil ini menjadi hasil yang sangat kita harapkan ya. Dan tentunya dengan hasil ini pun PSSI maupun Sinteyong itu telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Indonesia lolos ke babak 16 besar. Penentuan Indonesia lolos ke babak 16 besar tadi sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya ketika tadi malam Oman mau tidak mau harus bermain imbang dengan Kyrgyzstan. Itu pertandingan yang sangat menegangkan ya. Tadi malam saya juga menonton pertandingan itu sampai sekitar jam 12. Dan bayangkan saja teman-teman, ketika baru pertama bermain, Oman itu sudah unggul. Baru 10 menit, kurang dari 10 menit bermain, Oman itu sudah unggul lewat gol yang mungkin agak-agak kontroversi juga gitu, karena gol itu juga bisa pelanggaran, bisa handsball kayak gitu. Jadi ada scrimmage ketika terjadi sepak pojok gitu kan, akhirnya dicek di VAR, dicek di VAR, akhirnya gol kayak gitu. Itu gol yang menurut saya juga tidak perlu terjadi kayak gitu ya, cuman ya itu tetap gol, disahkan oleh wasit. Dan permainan pun berlangsung dengan sangat menarik ya, baik Kyrgyzstan maupun Oman itu dua-duanya ngotot ingin mencetak gol seperti itu. Kenapa? Karena mungkin bagi Oman mereka membutuhkan kemenangan untuk lolos, sementara bagi Kyrgyzstan pun mereka tidak mau kayak gitu ya, mengakhiri turnamen Piala Asia ini tanpa mencetak gol, karena Kyrgyzstan sebelumnya belum mencetak gol dan juga tanpa memperoleh poin, sehingga Kyrgyzstan pun benar-benar tidak ingin melewatkan pertandingan ini. Dan sebenarnya sebelum pertandingan ini pun Kyrgyzstan masih punya kesempatan kans untuk lolos jika mereka unggul selisih 2 gol dari Oman, mereka masih bisa lolos seperti itu. Dan ternyata hasil akhir menunjukkan skor 1-1, dan gol dari Kyrgyzstan itu yang menyamakan kedudukan terjadi di menit ke-80. Bayangkan teman-teman, menit ke-80, dan itu pun proses golnya itu juga cukup lucu kayak gitu ya kalau saya bilang. Kenapa? Karena hasil daripada blunder antara pemain belakang Oman dan kiper dari Oman itu gitu. Ketika mereka hendak membuang bola, mereka malah bertubrukan dan akhirnya bola direbut oleh pemain depan Kyrgyzstan ya, yang sepintas itu mengingatkan saya pada striker Chelsea, Tammy Abraham seperti itu ya. Dan akhirnya pemain depan Kyrgyzstan ini berhasil menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong, dan tentu saja itu benar-benar membangkitkan semangat ya supporter Indonesia kayak gitu, para pemain Indonesia. Dan di komentator pun waktu itu langsung bilang pertandingan Kyrgyzstan dengan Oman ini benar-benar ditonton nanti oleh supporter Indonesia. Dan akhirnya benar sekali kayak gitu ya. Ketika pertandingan selesai, peluit panjang ditiup ya, saya cek di Instagram itu langsung para pemain timnas itu merayakan kemenangan ini. Saya buka Instagram, kemudian saya ikuti live-nya Justin Hubner ya, ternyata para pemain timnas itu melakukan nobar kayak gitu ya, dan mereka begitu sangat terlihat bergembira ketika pada akhirnya wasit meniup peluit akhir yang menandakan bahwa dengan hasil itu maka Oman hanya memperoleh 2 poin, kemudian Kyrgyzstan memperoleh 1 poin, dan Indonesia akhirnya memperoleh 3 poin dan berada pada posisi peringkat keempat dari 4 tim yang ada di peringkat 3 terbaik. Luar biasa sekali, sangat menegangkan, sangat dramatis, di mana Indonesia harus menunggu sampai detik-detik terakhir teman-teman untuk memastikan diri apakah akan lolos ke babak 16 besar atau tidak. Dan ketika kita cek bagan, ternyata Indonesia memang sudah ditunggu oleh Australia ya. Dan jadwal pertandingannya itu nanti hari Minggu tanggal 28. Dan ini juga mungkin agak sedikit kurang menguntungkan ya bagi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kan baru bermain kemarin hari Rabu ya. Sedangkan nanti main lagi hari Minggu, otomatis Indonesia punya recovery itu
Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari gitu. Mungkin lebih menguntungkan Australia, di mana Australia itu karena dia berada di grup B ya kalau tidak salah, maka dia punya waktu lebih lama gitu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan di hari Minggu itu. Ini situasi yang kurang menguntungkan. Apalagi ya teman-teman, apalagi para pemain ini sebenarnya sudah bersiap untuk pulang gitu ya. Pada hari Kamis malam itu para pemain sudah bersiap untuk pulang. Mereka mungkin udah packing kayak gitu ya, barang-barang yang akan dibawa untuk pulang, karena mungkin agak sulit mereka untuk berharap kepada pertandingan antara Jordania menghadapi Bahrain, kemudian antara Oman menghadapi Kyrgyzstan. Kita tahu Bahrain akhirnya menang atas Jordania, dan mungkin juga kemenangan itu agak agak disengaja dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena Jordania ini berusaha untuk mengalah agar tidak ketemu dengan Jepang kayak gitu. Mungkin. Sehingga akhirnya mereka kalah dari Bahrain, dan Bahrain menjadi juara grup. Bahrain yang akan menghadapi Jepang nanti di 16 besar. Tapi kita tidak perlu mempersoalkan itu ya. Yang penting sekarang ini timnas Indonesia berhasil membuktikan diri bahwa mereka berhasil lolos ke babak 16 besar, dan kemenangan ini tentu sangat patut untuk kita syukuri, patut untuk kita banggakan teman-teman ya. Karena kalau kita memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia 15 tahun terakhir kayak gitu, mungkin performa dari timnas di Piala Asia ini adalah performa yang paling baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mendengar atau membaca postingan komentar yang merendahkan timnas Indonesia gitu, yang menganggap bahwa kelolosan timnas Indonesia karena faktor keberuntungan, kemudian juga kemenangan dari Vietnam juga karena penalti kayak gitu, kemudian juga Indonesia lolos harus dibantu dengan tim lain. Kalau menurut saya komentar-komentar negatif semacam itu tidak akan keluar ya dari orang yang memang memperhatikan perkembangan timnas Indonesia dalam 15 tahun terakhir teman-teman. Dan jujur saja saya sebagai pencinta sepak bola tanah air, pencinta sepak bola di Indonesia, merasa bangga, merasa senang dengan skor ini, karena sudah lama sekali gitu kan timnas kita itu tidak bisa memberikan penampilan yang menghibur, tidak bisa memberikan pencapaian-pencapaian yang bisa membuat timnas kita itu disegani kayak gitu ya, disegani oleh negara-negara lain. Bayangkan teman-teman, kita berada pada peringkat 142 ya, tapi kita berhasil lolos ke babak 16 besar. Di fase grup kita menghadapi peringkat 100 besar dunia gitu ya. Vietnam peringkat ke-95 dunia, Irak peringkat ke-67 kalau tidak salah ya, Jepang peringkat 16, tapi kita tidak gentar gitu. Kita bisa berhasil mencuri 3 poin teman-teman. Dan kita juga bisa menyulitkan Jepang, kita bisa menyulitkan Irak. Jadi ini satu hal yang menurut saya tuh sangat mengembirakan ya bagi penonton timnas Indonesia, pecinta timnas Indonesia. Dan tentu pertandingan ini juga memberikan banyak pelajaran ya kepada para pemain. Bayangkan teman-teman, Irak yang kita hadapi itu adalah juara Piala Asia 2007. Kemudian Jepang yang kita hadapi juga kemarin itu juara Piala Asia 2011 ya kalau tidak salah, atau 2012 kayak gitu. Kemudian nanti Australia yang akan kita hadapi itu adalah juara Piala Asia 2015 kayak gitu ya. Itu satu pengalaman yang luar biasa buat para pemain gitu ya. Dan kita berharap ini adalah satu batu loncatan untuk timnas Indonesia ke depannya, agar bisa lebih berprestasi lagi, lebih berkembang lagi, lebih bisa berbuat banyak lagi di level internasional. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita rayakan kemenangan ini, mari kita syukuri kemenangan ini. Apapun nanti hasil yang kita peroleh menghadapi Australia, tim yang juga tidak kalah hebat dari Jepang, semoga Indonesia dan para pemain bisa memberikan penampilan yang terbaik. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada para pemain, kepada jajaran tim pelatih yang telah mengantarkan Indonesia ke babak 16 besar. Kita sekali lagi berikan aplaus untuk para pemain. Bravo sepak bola Indonesia.